Halo teman-teman semuanya, akhirnya live lagi setelah libur-libur terus ya. Kemarin ada banyak libur dan rupiahnya masih belum banyak berubah. Ini udah mau 1000, jadi aku turn off comment. Aku mulai ya. Saya mulai dari IHSG dulu, teman-teman semuanya. Saya mulai dari IHSG dulu ya, semuanya ya. Oke, jadi IHSG-nya masih downtrend. Terus pertanyaan tentang BBCA, BBRI langsung aku jawab nggak nih? Nanti aja ya, nunggu yang join banyakan, jadi tidak mengulangi pertanyaan yang sama gitu. Hari ini IHSG naik 1,1% tanggal 2 Juni, tapi candlenya masih kayak gini deh. Jadi sebenarnya masih belum bisa dibilang bullish ya. Jadi big marketnya masih bearish banget turun. Dan opening market tadi sempat dibuka gap up, didorong oleh saham-saham Barito yang juga gap up. Dan menurut aku kita masih wait and see di M-Trade karena kita melihat penguatan ini sifatnya masih sementara dan masih beresiko. Dan kita masih sama seperti view kami beberapa hari terakhir, bahwa saham-saham dari grupnya beliau ini kita masih harus berhati-hati. Meskipun ya saya tahu dari 26 Mei kemarin sampai hari ini itu ada naik sekitar 75%. Namun sebenarnya kalau dilihat secara garis besar ini arahnya masih turun gitu ya. Jadi penguatannya sifatnya sementara atau sifatnya masih temporer. Bahkan mungkin masih bisa menguat sedikit sampai 4840. Cuman mungkin kalau Anda bertanya, kenapa kita memilih wait and see untuk saham brand ini dibandingkan dengan kenapa sih nggak beli aja waktu auto reject atas pertama? Resikonya lebih gede guys daripada rewardnya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di dalam kondisi fase turun ini di stage 4 dalam tren turun ini turun akan lebih banyak daripada naiknya. Nah, jadi kenaikan seperti ini dalam beberapa hari itu sebenarnya wajar karena apa? Karena ya turunnya udah sangat signifikan sekali. Nah, terus kenapa nggak dibeli? Kenapa nggak masuk sini? Sentimennya masih negatif sekali. Dari FTSE sendiri juga mengeluarkan brand ya. Jadi kita masih harus sangat hati-hati. Kenaikannya tidak disertai dengan satu hal yang mendasar yang kuat gitu. Jadi kami tidak mau spekulatif. Tapi kalau misalkan ada kalian yang punya saham ini nyangkut di sekitar harga 5 ribuan, saya rasa ini jadi kesempatan yang bagus untuk mengurangi posisi. Jadi mungkin ada yang bertanya kenapa nggak beli, kita bukan spekulator gitu ya. Jadi kita tetap memperhitungkan risk to reward ratio. Kemudian yang berikutnya kita mau bahas saham cuan yang sama seperti saham brand, dimana hari ini tadi sempat naik juga ya, auto reject atas, dan bahkan mungkin 3 hari berturut-turut udah naik ya, 2 hari berturut-turut itu auto reject atas. Kita masih berhati-hati juga dengan saham ini. Dengan sentimen dari saham-saham grup Konglo, kita harus masih berhati-hati. Kenapa? Karena tema rapi-rapi tata kelola dari dan warning dari MSCI itu belum berakhir loh. Temanya itu belum berakhir. Sentimen itu belum berakhir. Nah, jadi kalau kita melihat ini sebagai satu pantulan atau technical rebound sesaat ya, technical rebound sesaat yang mungkin masih bisa naik 1-2 hari ke depan. Kalau bahasa Jawanya tuh nggak worth it, nggak cocok gitu, nggak cocok buat apa? Buat kita main spekulasi di sini gitu kan ya. Jadi meskipun pakai porsi kecil pun ya duit gitu ya, masa mau nyumbang, kecuali mau nyumbang gitu, nyumbang ke market. Tapi kan mungkin ada yang bilang kita mau mencari cuan, sedesperate apa sih mencari cuan? Saya ulang,
Satu kalimat penting sebagai mindset. Sedesperate apa sih mencari cuan sampai mengabaikan hal-hal yang menjadi prinsip penting di dalam sistem trading kita, di dalam sistem investasi kita. Jadi di dalam sistem trading kita, kita tidak hanya melihat tren atau kenaikan harga saja, tapi kita melihat likuiditas, kita melihat sentimen secara garis besar, yaitu contohnya kondisi makro dan juga sentimen besarnya yang kemarin bikin IHSG turun dan uang asing banyak keluar itu apa? Review dari MSCI ya. Jadi review dari MSCI, down weighting dari MSCI yang membuat banyak uang asing keluar, dan grup ini termasuk salah satu yang disorot karena brand masuk HSC. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan jadi orang, jadi trader atau investor yang sedesperate itu harus cuan di saat badai. Normally kalau ada badai atau winter, musim dingin yang kondisi musim dingin banget, orang-orang tuh cenderung beristirahat di dalam rumah gitu kan ya. Aku mau pakai cerita anak-anak lagi sebagai analogi, cerita semut. Semut mengumpulkan makanannya pada musim panas dengan rajin. Semut ketika musim hujan atau musim dingin, musim hujan ya, di dalam cerita semut yang dulu saya pelajari waktu saya kecil gitu ya, saya suka sekali baca cerita-cerita dongeng kayak gitu. Dia beristirahat gitu ya, jadi udah cukup makanannya. Nah, semut aja bisa begitu. Bagaimana kita manusia melihat kondisi cycle seperti sekarang ini? Jangan dipaksakan untuk masuk. Tapi kalau kalian memang kemarin ada spekulatif, 2 hari kemarin spekulatif masuk di grup ini dan kalian cuan, aku cuman bisa bilang congrats dan nikmatin cuannya ya. Jangan lagi masuk di atas gitu ya. Jadi nyetir remblong tanpa sabuk pengaman mungkin sekali 2 kali selamat gitu. Tapi kalau prinsip dasar dilanggar itu resikonya yang mungkin membuat kita jadi belajar karena kejadian. Gitu aja sih. Oke, karena kejadian yang dialamin. Tapi kalau misalnya ternyata saham-saham Pak PP ini tidak seperti yang diperkirakan, ternyata malah rally misalnya ya. Seandainya brand malah breakout dari 5.500, malah rally sampai 8.000, nyesel nggak? Kagak. Kenapa teman-teman? Hal yang terpenting yang perlu teman-teman pahami di sini, dalam setiap pengambilan keputusan selalu ada yang namanya konsekuensi. Dan banyak sekali trader, investor tidak sadar akan hal itu. Hal penting kita harus sadar tentang konsekuensi. Artinya, dengan tidak mengambil posisi pada saham-saham yang baru saja saya sebut dari grup Barito yang naik tinggi, saya punya potensi konsekuensi positif. Artinya apa? Kalau memang terjadi apa-apa, guyuran, atau dari MSCI atau dari bursa ada lagi menambahkan daftar HSC pada saham apapun lah itu, terhindar dari resikonya. Tapi saya juga punya konsekuensi negatifnya. Artinya kalau seandainya dia memang rally, ya berarti saya nggak dapat barang, gitu aja. Nah, kenapa saya memutuskan untuk wait and see dulu? Kalau misalkan nanti beneran rally, gimana? Alasannya, jawabannya sebenarnya terletak pada probabilitas, potensi yang terjadi. Maka dari itu kita kan menganalisa. Jadi bukan cuma asal teknikal aja. Dari segi probabilitas saat ini, probabilitas resiko lebih besar baik secara makro Indonesia dan makro global, dan kemudian dari kondisi Indonesia untuk tata kelola yang masih terus diamati. Sehingga dari potensi resiko-resiko tersebut saya dan M-Trade menyimpulkan bahwa
kok kayaknya saya lebih milih ngambil konsekuensi di mana ya udah biarin aja, kalau misalkan nanti dia rally nggak dapat barang itu lebih bagus daripada beli dan ternyata guyuran lagi mau keluar nggak bisa. Paham cara berpikirnya ya? Terima kasih buat kalian yang sudah tahan masih nonton saya live hari demi hari. Meskipun marketnya nggak lagi bullish, kalian dapat pelajaran-pelajaran terbaik dalam kondisi seperti ini. Beberapa hal penting yang tadi saya sampaikan. Oke, terus kemudian kita mau bahas untuk saham Petro dan TPIA yang pastinya juga banyak ditanyakan oleh teman-teman semuanya. Kalau kalian cuma nanya teknikal doang ya, pada umumnya technicalist akan menjawab oh Petro resistance di 5775. Tapi yang kita lihat lebih dari itu, beyond technical analysis saja gitu loh. Nah, jadi kita melihat di sini juga masih sama dengan resiko makro dan banyak resiko yang lain, potensi MSCI review yang lainnya. Kita nanti saya akan bahas lagi ya tanggal berapa ya itu ada MSCI review. Kita masih akan wait and see terlebih dahulu gitu. Kemudian TPIA ini sebenarnya ya pada masa harga minyak naik tinggi, harga plastik juga naik ya. Nah, jadi TPIA ini termasuk salah satu perusahaan yang dimana produknya itu menjadi apa ya, menjadi suatu hal yang supply-nya tuh mungkin agak bisa dibilang bukan langka juga ya, tapi agak berkurang supply-nya, berkurang banget dan mungkin malah harganya bisa menjadi lebih tinggi gitu kan ya, terkait dengan harga plastik juga gitu. Nah, tapi yang kita cermati di sini sebenarnya masih lebih ke sentimen dari MSCI itu sendiri juga gitu ya, dimana ini juga sama, kita juga masih mengamati saham ini, kita melihat dia masih sangat bearish sekali. Beberapa hari yang lalu itu 18 Mei breakdown parah, dan sampai hari ini tadi ini memang hijau. Bisa nggak dia jadi pantulan support saat ini? Bisa banget, tapi sekali lagi saya tidak mau berspekulasi. Jika seandainya beberapa hari ke depan ternyata dia naik auto reject atas sampai ke 3990, itu menjadi kesempatan buat teman-teman yang punya di modal 4 ribuan untuk mengurangi posisi. Oke ya. Terus kemudian BRPT sama juga halnya. Nah, jadi kalau kalian perhatikan di sini secara pattern, bahkan beberapa waktu yang lalu saya sempat membahas patternnya BRPT pada tanggal 4 Mei itu cantik gitu, dan 5 Mei sampai pada tanggal 5 Mei itu patternnya tuh cantik. Tapi dalam kondisi seperti sekarang ini kita tidak bisa hanya melihat pattern teknikal saja, nggak boleh. Jadi ilmu super trader kita sudah lebih berkembang saat ini, bukan cuman pakai chart doang, tapi kita top down makro kita juga pakai. Lo bukannya chart price discount all news, bukannya chart itu mencerminkan semua yang terjadi di market, berarti prinsip itu sudah tidak berlaku, tanda tanya. Saya jawab prinsip itu masih berlaku, terutama jika perusahaan atau emiten mempunyai likuiditas yang cukup besar dan likuiditasnya itu gede gitu loh. Tapi kalau likuiditasnya kecil, ya itu tidak berlaku ya. Likuiditas bid overnya juga kecil, itu tidak berlaku gitu. Artinya apa? Artinya yang terjadi dalam pergerakan harga saham, beberapa saham yang likuiditasnya tidak besar itu tidak selalu mencerminkan kondisi makro, dan kondisi geopolitik tidak mencerminkan kondisi makro nasional, juga tidak mencerminkan kondisi dalam negeri atau sentimen dari perusahaan tersebut. Seperti contohnya kalau komoditas kemarin ada sentimen ekspor satu pintu, itu tidak tercermin pada perusahaan yang likuiditasnya kecil. Istilah kata beberapa perusahaan yang likuiditasnya kecil, mereka bisa bergerak random. Market lagi bearish, dia bisa tiba-tiba naik sendiri. Market lagi bullish, dia bisa makin bullish lagi, atau justru malah dibanding turun. Nah, saya nggak mau ngelabel saham-saham mana aja yang terindikasi atau berpotensi harga sahamnya itu dimanipulasi. Saya cuma mau mencermati bahwa beberapa perusahaan atau emiten yang likuiditasnya itu
nggak kuat, nggak gede, itu kita nggak bisa ngomong price discount, all news atau price discount everything, karena harga sahamnya bisa dimanipulasi gitu ya. Saya nggak ngomong terkait saham apa tertentu, tapi untuk semua saham yang likuiditasnya kecil. Ini ilmu baru, maksudnya baru saya sampaikan ya, dan saya nggak tahu kenapa di setiap live bisa aja random saya keluar hal-hal baru dan hal-hal penting gitu. Kadang-kadang di beberapa live tertentu saya just mengalir aja, ngebahas dan ngejawab pertanyaan kalian, tapi nggak tahu kenapa malam hari ini tiba-tiba keluar beberapa analogi dan beberapa ilmu, wisdom, insight yang semoga bisa berguna buat kalian. Menurut aku malam ini baru beberapa menit aku ngomong, aku merasa ada banyak hal yang penting yang aku sampaikan. Oke, terus di Indonesia ya, kita mau update untuk kondisi makro dan nanti aku akan bahas lagi saham-saham kalian ya. Hari ini di pasar reguler TPIA 4,1 triliun transaksi, BCA 2 triliun, BRPT 1,9 triliun, total di pasar reguler transaksi lumayan besar 24,4 triliun, dan hari ini asing mencatatkan net sell 1,37 triliun di pasar reguler yang banyak dijual TPIA, ASII, BRPTT, Petro, dan juga MAPI. Ada sentimen apa di Indonesia yang lagi dalam highlight saat ini? Satu, pajak UMKM direvisi, PT dan CV bisa kena pajak yang lebih besar jika mereka baru, kalau saya nggak salah ya, baru mendaftarkan dan nggak bisa dapat menikmati pajak final 0,5% yang dulu memang dibuat untuk memberikan keringanan buat UMKM, sehingga mendukung UMKM supaya mereka bisa merintis dulu gitu sampai pada batas tertentu. Nah, barulah pajaknya berubah, atau batas waktu tertentu barulah sistem pajaknya berubah, dihitung dari laba perusahaan. Oke, saya tidak akan membahas kebijakan ini dengan detail karena saya kepengen bahas saham-saham malam hari ini, termasuk juga saham Indonesia dan saham US. Tapi saya pengen mau ngasih tahu dampak dari kebijakan yang banyak berubah belakangan ini. Tidak hanya pajak UMKM yang 0,5% yang ditiadakan itu, tapi juga kebijakan soal DHE ya, devisa hasil ekspor, dan juga ekspor satu pintu ya. Jadi kalau DHE itu apa? Ada aturan penempatan DHE sumber daya alam di Himbara itu 100%, wajib parkir 100%, resmi berlaku per 1 Juni. Intinya dari semua perubahan kebijakan ini memberikan satu isyarat buat para investor dan pebisnis besar bahwa pasar di Indonesia, kondisi regulasi di Indonesia sedang banyak perubahan dan banyak ketidakpastian. Di sini investor besar akan wait and see. Tidak hanya investor di pasar real saja, tapi juga investor di pasar saham. Mereka akan wait and see. Hari ini ada perubahan kebijakan ekspor satu pintu lewat Danantara Sumber Daya Indonesia misalnya. Hari esok minggu depan ada perubahan kebijakan UMKM gak bisa 0,5% lagi. Nanti next week ada apa lagi gitu ya. Aturan penempatan DHE SDA 100%, devisanya parkir itu berlaku per 1 Juni ya. Tahap awal baru 3 Himbara aja yang jadi wadah yang menampung DHE SDA tersebut gitu. Nah, jadi buat Himbara ini menambah likuiditas falas dan memperkuat rupiah. Tapi buat eksportir, mereka kehilangan kesempatan untuk memutar dana tersebut baik untuk kegiatan ekspansi, investasi, maupun kebutuhan operasional. Hal ini teman-teman semuanya yang membuat M-Trade masih harus berhati-hati dan waspada. Hari ini saya menerima report dari tim saya. Banyak sekali yang bertanya kayak, hey, beberapa hari terakhir nggak ada trading ideas ya di M-Trade. Kita lagi masih wait and see. Ada wait and see apa sih? Bukannya MSCI udahan. Nih, ingat
Ingat, 25 Mei kemarin saya ada bahas nih, 19 Juni 2026 MSCI itu masih akan melakukan Global Market Accessibility Review, dan 24 Juni MSCI akan melakukan Annual Market Classification Review. Tahu nggak apa yang direview oleh MSCI dalam Global Market Accessibility Review ini? Mereka menilai seberapa mudah pasar saham suatu negara itu diakses oleh investor besar, nilai transparansinya, free floatnya, kemudian investor asing masuk keluar, aturan transaksi, keterbukaan pasar, risiko pasar, bahkan sesimpel informasi yang belum selalu tersedia dalam bahasa Inggris pun diperhatikan oleh mereka. Akan direview lagi 19 dan 24 Juni waktu Indonesia. Terus contoh lagi yang pernah diperhatikan MSCI adalah investor asing belum selalu bisa nuker rupiah dengan mudah di harga yang transparan terlihat di market. Karena transaksi falas masih banyak aturan dan intervensi. Investor asing nggak boleh memakai fasilitas dana talangan waktu itu untuk menyelesaikan transaksi saham, tidak bebas memindahkan saham begitu saja dari pihak satu pihak lain, harus ada dalam kondisi peraturannya banyak. Fasilitas pinjam saham udah ada, tapi hanya berlaku untuk saham tertentu dan waktunya dibatasi 90 hari. Termasuk investor tertentu boleh melakukan short sale, tapi masih ada aturan dan batasan tertentu. Nah, hal-hal seperti inilah yang diperhatikan oleh MSCI. Ingat ya, 19 Juni dan 24 Juni. Ketakutan banyak orang adalah Indonesia masuk ke frontier market. Sebenarnya kalau menurut saya sendiri, kayaknya enggak masuk ke frontier market, enggak. Tapi Indonesia sudah di downweight kemarin. Dan pada Global Market Accessibility Review 19 Juni dan 24 Juni Annual Market Classification Review itu yang harus sangat diperhatikan sekali gitu ya teman-teman semuanya. Also, FTSE baru aja menambahkan 4 saham yang keluar dari indeks mereka ya. Jadi FTSE menambahkan yang kemarin keluar cuman di SSA ada AS, HIL dan MLIA. Nah, tambahan yang keluar ada GoTo, NCKL, CNMA, DUIT. Itu tambahan 4 saham tersebut. Jadi sentimennya memang belum bisa dibilang positif. Nah, sekarang kalau kalian tanya bagaimana dengan BBCA, BMRI, BBRI, dan juga BBNI untuk Himbara sendiri, saya melihat lebih banyak faktor ketidakpastiannya. Ya, seperti contohnya pemimpin atau direksinya, ada kemungkinan lah kalau ganti pemerintahan itu bisa ganti kepemimpinan dalam beberapa tahun ke depan. Meskipun sekarang valuasinya juga murah dan dividennya besar. BUMN pasti dividennya besar. Semua ada konsekuensi positif negatifnya. BCA secara rasio laporan keuangan, kesehatan perusahaan perbankan itu sehat, memang lebih kuat. Tapi ya memang karena mereka memilih untuk lebih kuat, memilih lebih sehat, memang pertumbuhannya tidak seagresif saham-saham perusahaan-perusahaan Himbara saat ini. Dan dividennya juga tidak sebesar Himbara. Cuman kalau kalian nanya aman, sehat, dan institution darling, ya BCA saat ini valuasinya murah. Dan kalau mau long term investing, salah satu yang bisa di value investing untuk jangka panjang. Ingat, perjalanan masih panjang dan kita masih memperhatikan tidak hanya sampai bulan Juni, bahkan sampai akhir tahun kita menunggu defisit APBN itu berapa. Wah, kalau gitu nggak trading Indostok sampai akhir tahun, sabar. Pak Peri Warjio, Pak Peri bilang rupiah bisa membaik di bulan Juli Agustus ketika musim haji sudah lewat dan juga musim bagi-bagi dividen itu sudah lewat, itu bisa sedikit membaik. Meskipun tidak dijamin juga ya, dan BI sudah menaikkan suku bunga 50 basis point dan memang harus dinaikkan suku bunganya gitu loh untuk menjaga nilai tukar rupiah, tapi bukan tanpa konsekuensi juga. Naikin suku bunga itu memperlambat perekonomian. Nah, jadi kalau kalian nanya apakah harus nunggu sampai akhir tahun nih untuk kita trading di Indostox? Enggak, sabar, nanti bulan Juli kemungkinan situasi sudah menjadi sedikit lebih baik gitu. Setidaknya badai MSCI yang kita nanti-nanti itu sudah mulai lebih baik. Plus tambahan
ada sentimen negatif lagi. Sorry ya, sebagai contoh wacana MBG di Arab Saudi gitu. Jadi Badan Gizi Nasional yang lagi rame juga itu lagi mengkaji peluang penerapan program MBG di Arab Saudi. Yang jadi pandangan saya adalah gini, ini duit nambah lagi nggak ya budgetnya? Atau udah pakai yang kemarin punya? Kemarin punya aja Pak Purbaya bilang dihemat 67 T. BGN bilang kagak, 67 itu mah ya itu uang cadangan gitu. Bukan penghematan, kan terjadi satu confusion. Nah, jika ini uangnya nambah lagi, maka ini akan memberatkan APBN. Ya, dan ini menjadi satu tantangan juga yang membuat sekali lagi investor asing kembali bertanya-tanya, Indonesia ini gimana ya? Mereka mau investasi, nanti kondisi keuangannya Indonesia bagaimana? Terus kemudian banyak perubahan peraturan itu gimana ya? Jadi pertumbuhan di Indonesia mulai melambat, diperkirakan akan mulai melambat, sementara inflasi berpotensi naik gitu. Terus saya pengen ngebahas sedikit ya, jadi ada beberapa hal yang kita mau ulang untuk kita cermati tentang Indonesia, rupiah per hari ini. Mungkin teman-teman saya kasih lihat chartnya aja ya, chart rupiah bagaimana per hari ini. Kalian lihat di sini, masih belum membaik. Sampai per hari ini masih di titik level tertinggi sepanjang masanya. Tapi 2 hari ini bertahan, jadi tidak memburuk lagi. Tidak membaik juga tidak memburuk. Ya, ini rekor terendah sepanjang sejarah. IHSG turun tajam, asing keluar, defisit APBN membengkak. Ya, jadi kita bicara rupiah dulu satu-satu ya. Nah, rupiah ini melemah secara, kita coba buka monthly chart. Mungkin ada yang bilang negara tetangga kita, India juga melemah, Thailand juga melemah. Ya jangan gitu dong. Indonesia paling melemah. Ya, terus janganlah bahas kayak ekspor diuntungkan. Ya, ekspornya seberapa banyak sih Indonesia? Banyakan ekspornya atau impornya? Ngitungnya begitu. Jadi kalau dihitung net-net ya gimana, banyakan ekspornya atau impornya gitu kan. Dari awal tahun udah melemah sekitar 10%-an dari Januari ya, dari Januari 2025 sekitar nyaris 10%-an. Dan best price rupiah kita terbaik di Oktober 2024, September ya, September 2024, Oktobernya mulai melemah sampai sekarang. Cadangan devisanya turun banget. Sebentar aku cariin chartnya untuk cadangan devisa Indonesia. Aku mau mengingatkan lagi, kalau teman-teman pengen tahu kondisinya saat ini bagaimana, ya, ini turun banget, jadi 146 miliar US dollar di April 2026, dan ini turun terus sejak bulan Desember 2025 kemarin. Kalau kalian nanya apakah ini seperti krisis 98 meskipun angka USD sudah melewati 98, jawabannya bukan seperti krisis 98, tapi sudah masuk zona stres tinggi saat ini. Nah, Bank Indonesia itu harus menghabiskan cadangan devisa, menggunakan cadangan devisa untuk mempertahankan rupiah, dan implikasinya barang impor lebih mahal, inflasi berpotensi naik, dan investor asing pasti lebih berhati-hati. Itu yang membuat kami M-Trade lebih berhati-hati terhadap trading saham Indonesia, dan IHSG dan foreign flow itu saat ini sangat negatif ya. Jadi teman-teman udah bisa, tadi saya kasih lihat dari awal, udah bisa lihat sendiri, masih sangat downtrend. Perang eksternal Iran, Israel, Amerika, Selat Hormuz masih
terganggu. Harga minyak juga teman-teman bisa lihat di sini belum turun di bawah 90, sempat kena 90, ini udah naik lagi, sehingga menimbulkan kekhawatiran fiskal Indonesia. Ya, rupiah melemah dan MSCI yang kemarin juga mengeluarkan banyak saham Indonesia. Terus pertumbuhan ekonomi 5,61%, itu juga sempat dipertanyakan ya. Saya membaca risetnya dari UI ya, terus dari Mas Ferry Irwandi juga ya, sama melihat dari ekonom-ekonom tersebut, argumennya bahwa pertumbuhan tersebut 5,61% ditopang oleh belanja pemerintah, THR, dan juga program MDG, di mana konsumsi pemerintah itu naik 21,81% dan kontribusinya ke GDP itu 1,26%, itu gede. Jadi jika disimulasikan, mereka mensimulasikan jika efek belanja pemerintah itu dinormalkan, pertumbuhan ekonomi real menurut mereka itu hanya sekitar 4,4 sampai 4,9%-an aja ya. Artinya pertumbuhan itu ada, tetapi kualitas pertumbuhannya itu dianggap kurang sehat GDP Indonesia karena terlalu bergantung pada belanja pemerintah, dan defisit APBN itu membengkak di kuartal 1 jadi 240 triliun, itu naik banyak dibandingkan tahun lalu. Kalau nggak salah naik 140% secara tahunan. Belanja negara naik 31%, pendapatan negara naik 10%. Artinya belanja negara itu tumbuh 3 kali lebih cepat daripada pemasukan, dan ini yang membuat investor mulai mempertanyakan resiko dan keberlanjutan fiskal Indonesia. Nah, saya cuma ngebaca data aja ya teman-teman ya, tapi ini sangat masuk akal sekali gitu. Dan harga minyak di asumsi APBN $70 dan realisasi April $117. Tahu nggak artinya setiap kenaikan $1 harga minyak itu menambah beban APBN sekitar 6,7 triliun. Jadi harga minyak tinggi bertahan lama, maka ada potensi tambahan tekanan fiskal bisa mencapai ratusan triliun rupiah. Dan Bank Indonesia sekarang juga lagi dilema dalam apakah akan menaikkan suku bunga lagi. Sudah naik 50 basis point. Kalau suku bunga dinaikkan terus maka rupiah lebih kuat, tapi ekonomi melambat. Kalau nggak dinaikkan ya kebalik gitu ya. Terus ada poin yang perlu diperhatikan lagi, itu ada satu indikator ICOR Indonesia itu 6,33, Vietnam tuh 4,6, Malaysia 4,5, Thailand 4,4, dan Filipina 3,7. Ini aku baca dari tulisannya Mas Ferry ya, Irwandi gitu. Jadi bukan saya yang melakukan riset. Dan di sini menunjukkan bahwa Indonesia itu membutuhkan modal jauh lebih besar untuk menghasilkan pertumbuhan yang sama. Nah, ICOR itu apa sih? Artinya investasi tambahan dibandingkan dengan pertumbuhan output atau gross domestic product kita. Jadi kalau cara bacanya, kalau ICOR 3 itu artinya buat menghasilkan tambahan gross domestic product atau PDB Rp1, ekonomi hanya perlu investasi 3. Kalau ekor semakin tinggi, ekornya 6, itu artinya buat menghasilkan tambahan PDB Rp1, ekonomi perlu investasi Rp6. Nah, maka semakin rendah ekor itu semakin efisien, semakin tinggi ekornya semakin boros modal. Dan kata ekonom ya, ekor Indonesia 6,33 dibandingkan dengan negara tetangga kita itu di angka 3,7 sampai 4,6. Jadi masalah struktural di Indonesia soal efisiensi, produktivitas kelas menengah itu juga belum selesai. Maka dari itu adalah resiko besarnya. Tapi resiko jangka pendeknya tentang MSCI Review tanggal 19 dan 24 yang membuat kita lebih waspada dan berhati-hati. Sementara itu di Amerika justru malah all time high. Nah, sebelum nanti saya mau bahas tentang saham-saham baik di Indonesia maupun di Amerika. Kalau saya boleh saran untuk saham Indonesia, teman-teman, take a deep breath, inhale, exhale, dan tunggu sebentar dulu, jangan terburu-buru ya. Nah, jadi untuk US stock sendiri itu teman-teman saya mau kasih lihat teman-teman semuanya di sini ya. Jadi
indeks Nasdaq, S&P 500, and Dow Jones itu justru malah ya, ini justru malah mencetak level tertingginya terus, dan penguatannya dipimpin oleh saham sektor teknologi. Mungkin di sini saya cuma menjelaskan beberapa yang penting aja. Tadi di M-Trade US Briefing sudah dijelaskan banyak ya. Nvidia itu meluncurkan RTX Spark Superchip untuk laptop and desktop yang memicu rally luas pada saham AI, bukan cuman Nvidia saja. Dan EDM Trade ada TikTok trading Nvidia beberapa kali, dan TikTok terakhir ini cuan 6% untuk swing tradingnya. US stock bukan tanpa risiko, tapi risikonya menurut saya masih risiko retracement normal gitu ya untuk saat ini. Oke ya. Nah, Nvidia ini kemarin juga terdampak positif, kemudian saham seperti ARM ini juga layak ditunggu retracement atau turunnya. Justru malah kalau di US stock kita expect turunnya, beda sama Indo stock. US stock tuh turun setelah dia naik gitu loh. Jadi ini memang jangan beli di atas di ketinggian, tapi tunggu koreksinya atau tunggu turunnya. Ya, tunggu koreksinya atau tunggu turunnya di sini. Nah, turunnya di sekitar level di sini nih. Oke, nah terus kemudian ada saham yang terkait juga CRW V atau CoreWeave ya, ini juga sempat naik kemarin tapi belum begitu uptrend. Jadi saham-saham yang seperti ini yang baru mulai bangun ya dari sektor terkait, ini masih bisa ditunggu retracementnya. Tapi kalau saya personally, saya lebih suka patternnya ARM dan nunggu retracementnya. Dell juga laporan keuangannya beberapa hari yang lalu juga sangat bagus sekali, dan kita lagi nunggu koreksinya Dell ini sekitaran level 360 atau 350-an. Jadi lebih gampang cuan di bursa Amerika untuk saat ini. Nah, untuk buka account US Stocks gimana caranya, teman-teman? Ini Oracle, M-Trade ada saham Oracle ini. Ya, untuk buka account teman-teman nanti saya kasih infonya di story ya, story Igoi aku ya. Untuk buka account US Stocks, saya ada minta tim saya untuk infoin tiap hari sih. Saya nggak tahu hari ini udah di bank di story atau belum. Oke, jadi aku mau bahas untuk saham Oracle. Ini kita udah ngehold ya, ngeholdnya udah lumayan banget. Jadi udah cuan 30-48%-an. Buat yang belum punya, tunggu retracement sekitar level 200. Tunggu retracement sekitar level 200. Jadi kita jangka pendek dan jangka menengah ada. Jangka menengahnya di bawah, jangka pendeknya di sini masuknya. Jadi dua itu cuannya beda. Ya, jadi jangka pendeknya udah sempat jualan waktu itu. Kok cuannya bagus? Sistem kita bekerja untuk Indo Stocks maupun US Stocks. Caranya sama, bekerja untuk dua ini. ServiceNow abis naik kencang juga dan kita nunggu retracementnya. Kita akan watch ServiceNow ini, tunggu di area 110-an. Saham ini sempat kita buy, terus kemudian kalau nggak salah dia kena stop loss, tapi sekarang kita lagi mau watch lagi sekitaran level 105 sampai 110-an. Oke, terus selain ServiceNow, kita melihat saham IBM yang ini juga diuntungkan untuk quantum computing, dan watchlist untuk M-Trade US Academy lebih dalam, lebih detail dibahas di briefing tadi ya. Ini IBM kita udah sempat beberapa waktu yang lalu ini kita ada watch, tapi dia nggak mau turun ya, dia nggak mau turun. Jadi di M-Trade belum ada, mungkin kita akan naikkan untuk harga belinya. Saham ini ada kita bahas di M-Trade US Briefing beberapa hari yang lalu pas lagi libur-libur, saya nggak live, saya ada bahas saham ini.
Ya, jadi mungkin ini kita akan naikin area buy-nya gitu ya untuk IBM gitu. Dan ini menarik banget, IBM ini belum banyak naik gitu. Terus kemudian Micron ini kita udah bahas juga beberapa hari yang lalu, tunggu retracement sekitar level 816, jangan dihajar di atas. Beda kan ceritanya kalau US stocks ini justru malah kita nunggu retracementnya. Nah, terus kemudian saya sudah menjawab pertanyaan tentang, ini ada pertanyaan tentang BBCA, BRI, BRPT, cuan bisa diserok. Jawabannya sudah jelas sekali, saya sudah bahas tadi. Kalau untuk BCA, BRI, kamu mau long term investing, kamu mau nyicil-nyicil silahkan. Tapi kalau untuk nyerok, hati-hati modalnya kamu. Ingat, jangan sampai teman-teman semua ini kena region bias. Region bias artinya apa? Ya, terlena dengan apa yang kita bisa investasikan di area kita sendiri gitu. Padahal sebenarnya ini ada roti yang lebih enak yang untuk saat ini lebih sehat. Indostocks kemungkinan akan membaik setelah MSCI review. Jadi setelah tanggal 19 atau 24 Juni nanti ya. Jadi setelah itu mungkin bulan Juli rupiah juga akan membaik, mungkin baru akan oke gitu. Terus saya sudah bahas ya Stella Fishing, BCA BRI, terus Inco ASII UNTR bagaimana kabarnya Inco, wait and see dulu. Saya tahu ini disupport, saya tahu banget ini disupport, dan kita tidak bisa hanya sekedar main technical di support aja ya, kita masih wait and see. Inco sekarang di area support best price, wait and see dulu aja sebentar. Kalau punya gimana? Ya, kasih trailing stop aja. Turun dari 4460 atau 4490, batasi risiko. Terus kemudian Astra International breakdown banget, dan ini UNTR sama AALI-nya itu kayaknya kena kebijakan ekspor satu pintu. Nah, jadi kalau investasi long term di ASII bisa, cuman ya dia sekarang ini mungkin kinerjanya, proyeksi kinerja ke depan kalau kebijakan ekspor satu pintu dan DHI itu jalan, itu bisa agak mengurangi dia punya performa keuangan kemungkinan ya. Terus kemudian MBMA ya, sekarang kita juga masih banyak wait and see. MBMA juga wait and see, jadi kita belum merekomendasikan buy dulu. Tidak ada rekomendasi buy, meskipun kita tahu ini di support yang sangat murah sekali gitu ya. Kalau dicari mah support terus gitu, support terus, ini udah support yang murah banget gitu. Tapi kita masih wait and see dengan alasan yang saya sudah bahas panjang lebar, tinggi dan dalam yang tadi saya bahas tadi. Bumi juga masih sama, ini cycle-nya masih kurang bagus, jadi arahnya masih turun. AADI juga terdampak kebijakan ekspor satu pintu yang kita masih wait and see secara dividen investing menarik, tapi kita tidak tahu apakah kebijakan ekspor satu pintu ini ke depan akan berpengaruh pada potensi profit atau laba perusahaan seperti halnya yang dikhawatirkan pada saham CPO. Jadi kita ada potensi di LSIP ini akan melakukan stop loss juga, satu-satunya saham yang kita masih punya gitu kan ya. Di CPO ini ada kemungkinan kekhawatiran para importir akan dari luar itu akan memilih beli dari Malaysia, mungkin jika di Malaysia itu, jika Malaysia lebih mudah dalam regulasi, kita tidak tahu. Tapi harapannya kebijakan ekspor satu pintu melalui DSI itu bisa berjalan dengan baik. ADMR juga habis breakdown, ini masih nggak bagus, wait and see dulu aja teman-teman. Jawabannya sama untuk semuanya. AMMN satu ini agak beda ya dengan AMMN. Ada apa dengan AMMN? AMMN itu bisa naik signifikan ya, agak beda di sini. Kenapa? Karena ada pengumuman dari GDX Index ya, GDX Global Gold Miner dan GDX Junior yang beberapa waktu lalu sempat masukin saham emas juga ke dalam portfolionya gitu ya. Jadi ke dalam ETF-nya ya, dia ETF bukan indeks. Ini naik
tapi bisa jadi naiknya kayak saham emas yang waktu itu juga sempat naik di tanggal 16 dan 17 Maret, naiknya hanya sesaat saja. GDX itu isinya perusahaan tambang emas besar dan sudah mapan, sedangkan GDXJ ya itu isinya perusahaan tambang emas ukuran menengah kecil yang masih bertumbuh. Dulu PT Merdeka Gold Resources atau kode sahamnya emas pernah masuk juga, makanya naik, tapi abis itu nggak kemana-mana gitu kan. Nah jadi ini kita bersyukur ya, ternyata masih ada perusahaan Indonesia yang dipercaya gitu ya. Jadi yang masuk GDX itu ada AMMN dan juga BRMS gitu. BRMS itu ada masuk ke GDX juga gitu. Cuman naiknya cuma pas penambahan aja. Kalau nggak pas penambahan ya ini ngikutin kondisi di Indonesia saat ini gitu ya. Jadi per 29 Mei 2026 FunEx Gold Miner ETF berbasis GDX itu mengelola 27,13 miliar USD atau 482 triliun. Jadi ada 2 saham Indo yang masuk situ, ada AMMN dan BRMS dengan total sekitar 4 triliun. Nah, jadi kepemilikan FunEx tercatat dalam data lebih dari 1% gitu. Apakah ini menjadi satu rekomendasi buy untuk AMMN dan BRMS? Jawaban saya masih tetap sama, wait and see dulu. Semoga bisa dipahami teman-teman semuanya. Analoginya tadi gimana teman-teman ya? Kalau lagi tambahin satu analogi lagi, di depan ada jurang, kamu ngerem atau ngegas? Di depan ada jurang, masih mau jalan atau mau berhenti? Tahan dulu. Musim panas, musim hujan, semut mengumpulkan makan pada musim panas, beristirahat pada musim hujan. Kapak digunakan untuk menebang pohon zaman dulu ya gitu. Pada musim panas, pas musim salju, winter, mereka mengasah kapak. Jadi sekarang waktunya mengasah kapak. Kalau kalian join Mtrade ID, gunakan kesempatan untuk belajar sebaik mungkin. Ada kelas baru, Masterclass ID namanya, yang waktu itu saya bawakan pas musim-musim liburan cuti-cuti bersama kemarin. Itu kita masih tetap jalan edukasinya. Dan itu money management yang sangat mahal sekali harganya, didapat dari pengalaman saya. Money management yang gak ada di luar-luar sana. Dan tidak semua orang bisa melakukan itu, karena melakukan itu butuh kesadaran dan humility. Terima kasih semuanya. Jangan lupa belajar di Mtrade Start US Stock House for Trader Win Your Borders. Sabtu 6 Juni jam 10 pagi. DM saya Start US. Jadi cara bergabung untuk Mtrade US kita gimana? Kamu harus lihat webinar 2 jam ini dulu. Jadi kita bahkan mau gabung di kita punya membership itu nggak segampang kayak orang beli langsung aja. Kita kasih knowledge dulu, dan teman-teman feel free mau naik kelas atau enggak. Yang penting udah belajar dasarnya di webinar gratis 2 jam. Mtrade Start US 6 Juni jam 10. Cara daftarnya DM saya Start US. Nanti akan dikasih linknya oleh tim saya dan diisi linknya, atau ke mtrade.us/live. Selamat malam semuanya, semoga bisa bermanfaat, dan mohon maaf kalau jawaban saya tidak memuaskan kamu yang kepengen nyerok-nyerok saham Indonesia, tapi semuanya demi kebaikan kita ya. Jadi saya lebih baik menghadapi konsekuensi telat beli saham Indo dibandingkan harus cut loss terus gitu ya. Sementara gitu aja dulu, dan congrats, salam profit untuk teman-teman yang di US Stocks. Pesan saya satu, jangan FOMO, tetap tunggu retracement untuk area masuk terbaik. Dadah.